Sahabat nanya, wahai Nabi SAW kok tampak sangat bahagia, ada apa? Rasul menyatakan dalam hadis bil makna, barusan malaikat Jibril mendatangiku dan berkata, Allah menitipkan salam dan Allah menyampaikan siapapun dari umatmu yang bersolawat kepadamu 1 kali, aku bersolawat kepadanya 10 kali. Siapapun dari umatmu yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka aku bersolawat kepadanya 10 kali. Hadits ini kalau didengar begini saja ya nggak paham kita. Oh iya, 1 solawat dapat 10. Tapi nggak ada rasanya. Coba kalau saya ngomong begini, bawa handphonemu bekas, saya tukari Samsung yang terbaru 20. Kira-kira kamu bahagia enggak? Bahagia, mereknya apapun gitu ya. Bahagia kamu. Wah, handphoneku ki sing welek ditukari Samsung yang terbaru atau iPhone yang terbaru atau handphone yang termahal. Jumlahnya 20, jumlahnya 100. Senang atau enggak senang? Senang. Kira-kira semangat enggak datang ke sini bawa handphone? Bahkan kalau enggak punya handphone, beli handphone terus harganya 1.000 go gitu ya. Bawa. Golek bekas-bekasan 50.000 ya, bawa gitu untuk ditukarkan. Betul? Itu feel-nya begitu loh. Rasanya begitu. Allah bilang siapapun dari umatmu yang sholawat padamu 1 kali. Nah sholawat itu apa? Tadi kita diperintahkan, hei yang beriman, kalian semua doakan Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang beriman, kalian semua doakan Nabi dan sampaikan salam kalian yang terbaik pada Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat pun datang menghadap pada Nabi Muhammad SAW. Sahabat ngomong, ya Rasulullah kalau suruh ngucap salam kami udah paham. Karena perintah salam ini kan sudah jelas ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Allah pun mengajarkan bagaimana cara menyampaikan salam pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Salamnya Allah itu diabadikan selama-lamanya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamnya siapa itu? Salamnya Allah. Untuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama kali ngajari salam untuk Nabi siapa? Allah. Allah ngajarin enggak salam buat Nabi? Ngajarin. Salamnya bagus atau sangat bagus? Sangat bagus. Panggil dengan sebutan pangkatnya, ya ayyuhan nabi, duhai Nabi, salam sejahtera untukmu. Makanya kalau salam buat Nabi, panggil nama yang bagus Pak, bagus. Itu assalamu alaik zainal anbiya. Kan begitu ya? Assalamu alaik toha ya habibi dan seterusnya. Salam. Kalau salam, kami tahu ya Allah caranya karena udah diajarkan. Lah kalau suruh mendoakan Nabi Muhammad SAW, suruh sholawat, suruh mendoakan, ini doa yang bagaimana? Apa didoakan sehat, doakan panjang umur, doakan rezeki berlimpah, doakan senang dunia akhirat, atau bagaimana mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam seperti yang engkau maksud? Maka saat itulah Nabi mengajarkan SAW, udah ucapkan saja ke Allah, sampaikan saja ke Allah, Allahumma sholli, ya Allah tolong kamu yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Rasul ditanya sama sahabat, Rasulullah SAW ditanya sama sahabat, gimana caranya solawat? Rasulullah ngajarinya, ya udah bilang saja sama Allah, ya Allah tolong engkau yang bersolawat, tolong engkau yang bersolawat, Allahumma sholli, ya Allah tolong kamu yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis tersebut, pertanyaan saya, pernahkah kita secara langsung bersolawat pada Nabi Muhammad SAW? Gak pernah. Kita diajari Nabi, sampaikan saja ke Allah, biar Allah yang bersolawat, biar Allah yang bersolawat. Maka setiap kali kita ngucap Allahumma, duhai Allah, sholli, tolong kamu bersolawat, Allahnya jawab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli alaihi. Iya.
Aku Allah dan aku bersolawat, malaikat juga bersolawat. Kalian solawat, kita balas lagi, Allahumma tolong engkau ya Allah yang solawat. Sehingga muter terus. Allah nyuruh kita solawat, kita kembalikan engkau saja ya Allah yang solawat. Allah suruh kita lagi solawat, kita kembalikan tolong engkau yang solawat. Allah bilang aku sudah solawat dan selalu solawat, malaikatku juga selalu solawat. Kalian yang beriman ayo solawat. Kita jawab lagi, Allahumma tolong ya Allah engkau yang sholawat. Kenapa? Aku nggak pantas, aku nggak paham, aku nggak ngerti, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Salah nanti kalau aku bersolawat menurut yang ku tahu. Maka Rasulku mengajarkan agar engkau yang bersolawat seperti yang engkau tahu dan yang engkau mau. Allahumma sholli. Terus begitu. Allahumma sholli. Masalah belakangnya terserah. Belakangan kan namanya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Toha, Allahumma sholli ala Yasin, Allahumma sholli ala Al-Habib, dan seterusnya. Itu kan belakangnya nama Nabi Muhammad SAW. Cuman caranya itu loh. Bagaimana caranya? Allahumma sallallah, salatullah. Itu dikembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ ulama mengatakan tidak ada sholawat yang ditolak. Gak ada sholawat yang ditolak. Kenapa? Lawang yang sholawat Allah, masa Allah menolak Allah? Siapa yang sholawat? Allahumma, ya Allah tolong kamu bersolawat. Berarti yang sholawat siapa? Allah. Sehingga sholawat itu tidak tertolak, selalu tersampaikan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sampai di sini paham? Nah sekarang saya akan jelaskan makna 1 dibalas 10. Siapapun dari umatmu yang bersolawat 1 kali, aku bersolawat kepadanya 10 kali. Pertanyaan, nanti bisa paham ini. Semua ucapan kita Allahumma itu artinya apa? Doa. Allahumma, Allahumma, ya Allah tolong, ya Allah tolong, duhai Allah tolong, artinya doa. Allahumma sholli berarti kita lagi berdoa, minta sama Allah agar Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul semacam itu? Oke. Karena solawat ini doa, maka kualitasnya tergantung yang berdoa. Kualitas solawat itu satu orang yang satu dengan yang lain bergantung dari orang yang berdoa. Bunyi solawatnya bisa jadi bunyi solawat yang paling agung. Bunyinya, kalimatnya, tapi kualitasnya tergantung dari orang yang bersolawat, karena solawat adalah doa. Semakin dia dalam keadaan yang sempurna, semakin berkualitas solawatnya untuk dirinya, semakin berkualitas. Betul? Nah, cuman hebatnya di sini, serendah apapun kualitasmu, serendah apapun kualitas saya, Allah bilang aku akan membalasmu. Handphonemu welek model apapun, gorene. Nak buat gorene saiki tak buang sampah. Maaf ya, yang nggak paham bahasa Jawa roaming mungkin ya. Ini di sini ada adik ipar saya di belakang itu dari Jakarta, nggak paham bahasa Jawa, jadi saya terjemahkan. Kalau kamu bawa handphone kamu yang jelek sekarang ke saya, ya saya nggak akan tukari dengan handphone yang sama sekalipun enggak. Oh, titip buang sampah ya, tak buang nong sampah. Buangkan sampah. Tapi Allah Subhanahu wa taala karena cintanya Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sayangnya Allah pada Nabi Muhammad SAW, siapapun dari umatmu yang memuji kamu, siapapun dari umatmu yang mendoakan kamu, kualitas orang itu seburuk apapun, tidak aku tolak doanya, tidak aku tolak pujiannya, tidak aku campakkan permohonannya, aku nggak lihat lagi syarat sah doanya, karena dia meminta untukmu kekasihku, maka aku akan beri dia balasan dariku langsung, rahmatku, ampunanku, pangkatku, kuberikan kepadanya, karena dia mau doakan kamu. Sallu ala nabi, Allahumma salli alaihi. Paham? Kalau diterjemahkan gini, 1 dibalas 10 jadi paham lah.
Tapi kalau diterjemahkan siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka dia dibalas solawat Allah 10 kali. Paham kita apa? Ngah-ngoh. Pelongo, gak paham. Oh 1 dibalas 10. Ini bahasa cinta, bro. Ya. Bahasa cinta, Mbak. It's about love. Iki bab mahabbah. Bahasa cinta, tresno. Masalah cinta, Allah bilang pada Nabi Muhammad SAW, karena Allah ya paham kualitas hamba-hambanya ini, hamba-hambanya Allah ini, ono sing esok mangan haram ki ya akeh. Yang pagi makan haram, siang makan haram, sore makan haram, sholat ya banyak. Betul. Tapi demi untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW, syarat diterimanya doa itu kan nggak boleh ada makanan haram, nggak boleh ada minuman haram, nggak boleh ada pakaian haram. Siapa yang tubuhnya haram berdoa sama Allah, doanya ditolak. Tapi khusus untuk sholawat, Allah tidak melihat yang berdoa, tapi melihat permintaannya untuk siapa. Permintaannya untuk siapa? Karena permintaannya untuk Nabi Muhammad SAW, kamu memintakan untuk kekasihku, kamu panjatkan doa untuk yang kucinta, kamu mengingat orang yang ku bangga-banggakan, kamu mengingat ciptaanku yang terindah, kamu mengingat Rasulku Muhammad SAW, maka ku berikan untukmu aku bersolawat kepadanya 10 kali. Gak diwakilno malaikat, gak diwakilno siapa-siapa, aku langsung yang akan urusin kamu. Allah bersolawat padanya 10 kali, sementara Allah gak bisa dibilang dengan bilangan. Angka apa yang bisa menghitung karunia Allah? Siapa yang bisa menghitung rahmatnya Allah? No. Siapa yang bisa menghitung ampunannya Allah? Tidak bisa. Makanya ketika Allah bilang kepada orang-orang yang ikut perang Badar, orang-orang yang pernah ikut perang Badar, sahabat mulia yang pernah ikut perang Badar, Allah berkata, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Allah berbicara dengan tegas, silahkan kalian nih orang-orang sahabat-sahabat yang pernah ikut perang Badar, berbuatlah sesukamu, kalian sudah aku ampuni. Jadi gawe apapun gak masalah. Itu sahabat perang Badar ya, jangan kamu tiru. Wah, Bib, siapa tahu saya termasuk ahli Badar, ngawur kamu. Ini cuma ngasih contoh, kalau Allah udah bilang mengampuni, ampunannya Allah ini udah unlimited gitu, nggak bisa dihitung, nggak bisa diukur, nggak bisa dibatasi, menembus semua dimensi dan semua ukuran. Kenapa? Karena Allah yang punya ampunan yang bilang aku ngampuni, nggak ono sing iso ngei syarat. Contoh misalnya, saya bilang dilarang merokok di Majlis Ar-Raudhah. Yang buat aturan siapa? Saya, betul ya? Kok tiba-tiba saya ngomong sama misalnya ya, sama Abdurrahman nih, misal Abdurrahman, khusus Abdurrahman boleh ngerokok di Majlis Ar-Raudhah. Jenengan mau protes? Berani protes? Kok Abdurrahman? Omah-omahku kok, rumah-rumah saya. Betul kan ya? Majelis-majelis saya, man cuman contoh loh man, kamu tetap gak boleh man. Tetap gak boleh man. Ini cuman contoh. Gak boleh yang lain protes, kenapa Abdurrahman boleh kok kami gak boleh gitu kan ya? Karena milik saya. Maka ketika Allah bilang dia saya ampuni, gak pakai syarat-syarat lagi, Allah ngasih ampunan ya udah diampuni sama Allah, selesai. Besarnya ampunan nggak bisa bawa ukur, karena Allah bilang diampuni ya khatam udah terampuni. Nah, kenapa sampai Allah bilang aku bersolawat padanya 10 kali? Biar paham, biar paham seluruh makhluknya Allah biar ngerti bahwasanya Allah yang nggak bisa solawatnya dikasih angka, dengan angka itu mengatakan sampai 10 kali. Artinya apa? Sudah pol-polan tuh orang yang doyan sholawat itu pasti dirahmati, selesai. Pasti disayang, pasti diberi solusi, pasti diberi jalan keluar, pasti hidupnya akan enak, pasti. Kenapa? Aku Allah
yang bersolawat kepadanya. Artinya aku Allah yang ngampuni dia, aku Allah yang nyayangin dia, aku Allah yang memberi jalan solusi untuknya. Aku Allah, aku Allah, aku Allah. Gak usah kakek mikir, untuk orang yang yakin ini dan dia banyak bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Jelas sampai di sini? Jelas. Nah kadang-kadang ada orang usil, kalimatnya baik tapi tujuannya kadang gak jelas. Bib, kalau ada orang rajin solawat tapi gak sholat, gimana? Ini gak jelas. Ini kalimat disampaikan untuk ya membuat orang berhenti solawat. Betul atau betul? Kalau saya simple, jawabannya mana yang lebih baik? Ada orang yang tidak sholat dan tidak bersolawat, yang satu tidak sholat dia bersolawat, mana yang lebih baik? Kan Apple to Apple, Samsung to Samsung, Android to Android, betul ya? Orang sholat, dia tidak bersolawat. Orang sholat, dia bersolawat. Kan begitu. Jangan dikatakan, mana yang lebih baik? Ada orang sholat, tapi dia tidak bersolawat, sama orang tidak sholat, tapi dia bersolawat. Yang gak imbang toh ya? Yang imbang, orang sholat, yang bersolawat, dengan orang yang sholat, tidak bersolawat. Itu baru pertanyaan yang betul. Atau orang yang tidak sholat dia bersolawat dengan orang yang tidak sholat tapi dia tidak bersolawat. Jelas? Intinya apa? Solawat ini kondisinya apapun, melekat pada siapapun, sebuah kebaikan. Maka jangan pernah menilai orang dari keburukannya, nilai orang dari kebaikannya. Kalau udah ada orang yang bersolawat, tugas kita mengucapkan insya Allah berkat solawatnya dia jadi rajin sholat. Insya Allah berkat solawatnya dia jadi berhenti maksiat. Insya Allah berkat solawatnya dia jadi orang yang taat. Jangan kita balik, kelihatannya rajin solawat tapi ninggalin sholat, kelihatannya rajin solawat tapi ahli maksiat, kelihatannya rajin solawat. Ini akhirnya kita merendahkan nilai solawat. Clear? Jangan jadi ini bolone setan menyebabkan orang ninggalkan solawat. Ada orang datang sama saya, misal ya, nggak pakai jilbab, nggak pakai hijab, rok mini. Terus nanya sama saya, Bib, saya begini sholawat boleh nggak? Jawaban saya enaknya gimana? Saya begini sholawat boleh nggak? Enaknya jawabannya gimana? Jangan ibu-ibu subjektif, Bu. Mas-mas ini loh yang masih muda, gimana mas? Cewek pakai rok mini, pegang tasbih. Ayo, terus dia sholawat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, terus sambil ngibaskan rambutnya. Wah, saya mau nanya, kamu akan ngomong gini, datangi, mbak, berhenti, jangan bersolawat. Kamu melecehkan solawat. Masa solawat sambil aurat terbuka? Berani ngomong gitu? Berani? Enggak. Yang ada, kalau kita ditanya sama orang tersebut, jawaban kita adalah, alhamdulillah lidahnya sudah bagus. Ya masalah pupunya belum beres kan, yang penting lidahnya beres dulu. Ya kan? Kalau kamu mau bereskan pupunya ya nikahi saja, selesai ya. Nikahono terus kerudungono, kasih baju kan selesai. Betul. Iya. Jangan kemudian kamu ajari dia ninggalkan sholawat, sudah punya amalnya cuman sholawat. Kayak begini loh. Pak, maaf Pak, saya ini tidak mandi, tapi saya pakai parfum. Boleh nggak? Pilihannya kan dia tidak mandi pakai parfum atau tidak mandi sama tidak pakai parfum. Atau kamu akan jawab, jangan pakai parfum, mubazir, melecehkan parfum karena tubuhmu nggak mandi gitu. Ya enggak. Daripada nanti kamu membuat yang lain pingsan,
Ya, walaupun nggak mandi itu yang nggak oke ya, mending pakai parfum. Yang kita apresiasi pakai parfumnya, tapi jangan membenarkan tidak mandinya. Betul? Yang kita apresiasi bersolawatnya, jangan benarkan tidak pakai hijabnya. Paham? Yang kita apresiasi solawatnya, jangan benarkan maksiatnya. Ngerti? Nah, itu tolok ukurnya di situ, sehingga kita bisa menimbang segala sesuatu dengan benar. Lidahmu sudah bagus, mudah-mudahan yang lain jadi bagus.